Salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PNetwork dimanapun berada. Salam petir. Jeder. Ini jeder terus ini luar biasa loh. Jeder ini sudah sampai ke Malaysia. Jadi masuklah pesan di channel YouTube juga. Abah titip salam sama Mas Pri, sama Abah. Kami warga Malaysia terus ngikutin channel Abah sama ublek-ublek. Ini rame. Ya alhamdulillah, terima kasih teman-teman di Malaysia yang sudah mengikutin channel kami, dan kami akan tetap memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi teman-teman PNetwork dimanapun berada. Mas Pri, sama-sama kita ketahui ya, kemarin orang pada kaget semua dengan konsensus 314.000. Ternyata terakhir ini 314 gitu. Apa tanggapan Mas Pri? Mulai di startkan 314.000 sama 314 dolar. Ya, kalau konsensus sebenarnya sampai hari ini juga belum final bahkan itu. Jadi memang core team ya hari ini masih fokus kepada migrasi mainnet kan gitu. Jadi mereka-mereka yang sudah lulus KYC koinnya dimasukkan ke dalam mainnet kan gitu. Nah, setelah mainnet itu kita sudah bisa transfer lah. Sudah bisa transfer. Ya? Kalau misalnya ada yang mau serok koin hari ini boleh. Sudah bisa kan ya. Itu. Nah, contohnya yang saya, sudah KYC. Ya. Kalau yang belum boleh. Benar. Contohnya saya mau beli koin Abah, satu koin itu $2, $3 gitu kan. Itu bisa aja ya. Karena memang sudah. Tetapi sudah bisanya hanya sesama Pi. Ya, itu namanya belum bisa bermain keluar. Ya, itu namanya peer to peer ya. Nah, jadi 1.000 koin Abah bisa saya beli $2.000 misalnya per koin $2. Tinggal transfer aja, tapi sesama PNetwork, sesama Pioneer. Ya, karena memang itu sudah aturan kan gitu. Nah, penilaian nanti harga ya Abah kehilangan koin, saya banyak koin gitu. Ada masalah ya. Selama memang sama-sama anggota komunitas. Benar. Ini luar biasa. Kemudian banyak juga teman-teman yang merasa ragu ya. Mohon maaf ya teman-teman PNetwork dimanapun berada ya. Jika belum KYC tidak perlu takut ya. Yang namanya KYC akan tetap dapat. Iya, ya. Pasti. Kemudian ada juga banyak teman-teman yang stres berat ini. Lupa frasa sandi. Gimana ini kira-kira? Ya, kemarin ya core team itu kan sudah berulang kali. Bahkan Nicholas sendiri sudah mengatakan berulang kali dalam videonya, cek sandi Anda, ya kan? Cek sandi Anda dan simpan dengan baik. Nah, ini adalah kehilapan dari Pioneer sendiri, gitu Pak, kan gitu. Nah, saya hari ini nggak bisa memastikan apakah sesudah KYC kawan-kawan sudah migrasi mainnet, ya kan? Apakah bisa di proses sandinya diulang? Saya memang belum tahu ini, belum tahu. Belum yakin. Tapi sebelum KYC itu bisa. Sebelum KYC. Ada kesempatan sekali untuk memperbaiki proses sandi kan itu. Nah, jadi setelah KYC saya pikir ini sudah final kan gitu. Nah, kalau saya masih mengatakan 50-50 ya. Saya melihat core team ini orangnya nggak main-main, nggak pernah mau mengecewakan orang yang sudah menambang lama. Hanya belum ketemu mungkin orang yang mampu ya menciptakan, mengembalikan frasa sandi. Kemudian yang kedua, bisa saja nanti core team menyiapkan aplikasi-aplikasi khusus yang bisa mengulang kode-kode frasa tersebut. Karena core team nggak akan pernah mengecewakan para pioneer. Itu saya yakin dan percaya. Jadi teman-teman PNetwork, pioneer dimanapun berada, jangan pernah takut, jangan pernah ragu ya. Salah satu contoh ya, ini yang masih diperjuangkan, masih dipertanyakan sama teman-teman, yang handphonenya hilang. Padahal koinnya banyak di situ. Yang handphonenya jatuh rusak. Nah, dia tidak sempat mengecek, membuat KYC daripada aplikasi tersebut di PNetwork. Apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan? Salah satu dulu yang hilang handphone sama yang rusak. Iya. Jadi gini. Tapi sambil minum boleh ya? Boleh. Jadi kembali begini, core team sudah kan gitu. KYC ya atau KYC itu akan ada lagi. Tetap berlanjut ya. Kan gitu kan, terus menerus. Nah, jadi kemungkinan mereka yang hari ini sudah dapat undangan KYC kan gitu, kemudian tidak di-approve atau masih berjalan di tempat, mungkin validatornya tidak pernah memvalidasi akunnya atau hasil KYC dia. Nah, itu pertama. Yang kedua, HP yang mungkin rusak kan gitu. Nah, HP rusak itu bisa kan gitu, bisa. Tapi kalau memang HP-nya itu masih bisa hidup,
Kemudian kita logout dari akun dia, kan gitu, akun yang pertama. Kemudian kita pindah ke Jadi handphone yang dimatikan lain. dulu situ ya? Iya, keluarkan dulu. Nah, baru kita kerjai ke handphone yang lain kan Itu gitu. bisa Kalau, ya? Iya, kalau tidak nanti dia terdeteksi Itu dua. kalau yang rusak LCD-nya. Mesinnya tak rusak, LCD rusak, bongkar LCD, ganti LCD lain, itu mungkin masih bisa. Ya, intinya yang dari perangkat yang pertama itu Harus wajib dimatikan dulu, harus keluar dulu. Iya. Kalau enggak dia tidak terbaru. Oh. Kan gitu. Namanya ganda, dia kan ganda. Makanya tidak diperbolehkan cloning. Iya, Nah, iya. kalau dia dua nanti cloning jadinya. Kan gitu. Di sini aktif handphone satu lagi. Boleh ya? Itu cloning. Nah, ini Kortim bisa tahu ini bisa hapus. Di-ban langsung sama iya. mereka. Kemudian juga yang kemarin handphonenya hilang perasa sandinya. Kemudian ya ini tadi masalahnya tadi handphone yang hilang kemarin itu kan menggunakan ID yang lain gitu. Ya kan, ID yang lain. Nah, setelah handphonenya hilang, kemudian dia harus mendapatkan yang baru lagi. Itu juga masalahnya di handphone yang pertama. Kalau tidak logout, Gmailnya kan emailnya sudah terkait nih. Betul. Kan gitu. Kemudian nomor handphonenya, kalau nomor handphonenya hilang kan gitu kan. Nah, ini kan juga masuknya kan ada notifikasi, makanya ada verifikasi nomor handphone dan ada verifikasi email. Betul, kan gitu. betul. Kalau misalnya itu tidak terkait, ini juga akan kembali kepada yang pertama 0 gitu. Dinolkan lagi ya. Iya. Nah, itu masalah tadi handphone hilang dan handphone rusak. Sekarang saya berbicara ini masalah referral. Ya, jadi dengan penuh semangat ya, dia bolak-balik mengundang orang, ternyata yang diundangnya cukup banyak, Iya. tetapi yang aktif hanya sepertiga. Iya. Ini apa yang akan terjadi terhadap koin-koinnya? Ya, jadi memang bisnis mining ini rata-rata begitu yang kita undang banyak, namanya proyeknya agak lama, ya pastinya ada orang yang muak kan gitu, ada orang yang bosan kan gitu. Nah, di Pi sendiri orang yang aktif kan gitu, orang yang aktif kemudian dia melakukan KYC kan gitu sampai hari terakhir ini lah gitu kan, maka hasil KYC-nya akan ditambahkan koinnya kepada kita. Dari koin dia yang terkumpul itu tadi? Ya, dari ketika dia lulus KYC, bukan setelah migrasi mainnet, tidak kan gitu. Ketika dia lulus KYC, maka berapa poin yang hitungan dari dia masuk ke kita. Ya, artinya gini. Ketika dia melakukan KYC lulus, ya kan, kita akan dapat nilai Pi. Kan gitu. Nah, ketika nanti sudah mainnet kan gitu, migrasi mainnet, kan ada koin-koin lagi yang dia kelulusan dari dia gitu. Nah, itu akan berubah lagi gitu. Menambah ke referralnya lagi tadi. Referral yang kita miliki itu koinnya kita, makanya ketika migrasi mainnet koin kita nambah. Ya, itu kan kita berbicara kalau dia KYC ya. Kalau dia sudah tidak ada kejelasan lagi, itu kita biarkan saja atau ada cara menghapusnya? Ya, kalau biar yang mengajak bergabung itu ya dia selamat juga, tidak menunggu terus. Kalau kita ngajaknya kenal ya bisa kan gitu. Makanya di akun kita itu kan ada menu ping gitu kan. Kita ping sudah lagi, diping-ping mungkin. Kita minta aktif lagi. Tapi kalau memang mereka ya mungkin handphonenya hilang, akunnya hilang dan lain sebagainya, ya apa boleh buat, memang mereka nggak aktif terus. Nggak aktif kan, itu gitu. Mati otomatis atau perlu dimatikan? Kalau itu nggak kuasa kita, ya mungkin ya sebatas itu saja gitu. Sampai sebatas itu ya. Kita hanya sebatas mengajak, ya, kelanjutannya terserah Kortim. Ya, kalau dia aktif menguntungkan kita, kalau dia tidak aktif ya sampai situlah rezeki kita. Ya, kalau misalnya hari ini dia nggak aktif, tiba-tiba dia sadar, kan gitu kan, dia aktifkan lagi, ya mungkin ada untungnya sama kita gitu. Jadi kalau yang sudah tak aktif lagi, diingatkan lagi pun sudah susah, sudah berat susah. Ya. Kita nggak kenal. Kalau kenal ya mungkin bisa dibilangin, tapi yang itu hak dia untuk melanjutkan atau tidak kan. Cocok begitu? Cocok. Kalau cocok kata Mas Pri, sampai di sini pertemuan kita. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.